Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sena Sahra dengan NIM 90401251190. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang materi konsep dasar produksi. Nah, pada bab ini kita memfokuskan pada aspek perilaku produsen atau perusahaan yang menggunakan berbagai macam input untuk memproduksi dan menjual produk, barang, atau jasa. Seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya harus menentukan dua macam keputusan. Yang pertama yaitu berapa output yang harus diproduksikan. Yang kedua yaitu berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi dipergunakan. Adapun beberapa definisi produksi dari berbagai referensi yang dapat disimpulkan yaitu produksi adalah usaha untuk menciptakan, meningkatkan manfaat barang dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen, serta produksi merupakan proses perubahan input menjadi output. Pelaku produksi disebut dengan produsen. Beberapa macam produsen adalah yang pertama yaitu pemilik bisnis. Pemilik bisnis adalah seseorang yang memiliki usaha dan hanya berusaha mencari keuntungan. Yang kedua yaitu manajer. Manajer adalah seseorang yang mengatur, mengkoordinasi, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di perusahaan untuk usaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengusaha. Nah, pengusaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi antara manajer sekaligus pemilik bisnis. Pengusaha berusaha untuk mendirikan perusahaan yang menguntungkan, mencari dan mengelola sumber daya untuk memulai suatu bisnis. Selanjutnya macam-macam perusahaan. Yang pertama yaitu usaha perorangan. Perusahaan di mana pemiliknya adalah seorang yang bertanggung jawab atas segala kerugian atau laba yang diperoleh. Ciri-cirinya yaitu dikelola oleh perseorangan, banyak yang tidak berbadan hukum, pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya, dan modal kecil, sulit diakses pinjaman. Selanjutnya yang kedua yaitu persekutuan atau kongsi. Perusahaan yang dijalankan oleh persekutuan atau kerjasama, di mana yang satu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala utang piutang perusahaan, sedangkan satu lagi hanya sebagai persero diam atau komandit, tidak ikut aktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu persekutuan firma. Suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut didirikan oleh beberapa orang yang bekerja sama dan setiap orang bertanggung jawab atas segala utang piutang perusahaan. Ciri-ciri firma yaitu dimiliki oleh beberapa orang, modal dikumpulkan dari anggota firma, setiap anggota bertanggung jawab atas firma tersebut, akses pinjaman relatif lebih mudah, dan pengambilan keputusan lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Selanjutnya yang keempat yaitu perusahaan terbatas atau PT. Suatu perusahaan di mana pemiliknya terdiri dari pemegang saham yang mana masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki. Ciri-cirinya yaitu produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman, dan modal bisa berasal dari penjualan surat berharga. Selanjutnya yang kelima yaitu the corporation atau koperasi. Ciri-cirinya yaitu tujuan utamanya tidak untuk memperoleh keuntungan tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua yaitu modal berasal dari anggota. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota dan usahanya meliputi 3 jenis produksi. Selanjutnya yang keenam yaitu perusahaan negara atau BUMN.
Ciri-cirinya yaitu produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman, modal bisa berasal dari penjualan surat berharga, dan antara pemilik, pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Selanjutnya, fungsi dan faktor produksi. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan Y sama dengan F dikali X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, di mana Y sama dengan tingkat produksi atau output yang dihasilkan, dan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn adalah berbagai faktor produksi atau input yang digunakan. Fungsi produksi di sini adalah hubungan teknis antara input atau variabel independen dan output atau variabel dependen. Rumus faktor produksi yaitu Q sama dengan F dikali K L R T S. Adapun keterangannya yaitu K adalah kapital atau modal, L adalah labor atau tenaga kerja, R adalah research atau sumber daya, T adalah teknologi, S adalah skill atau keterampilan. Nah, fungsi ini masih bersifat umum dan hanya bisa menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi yang dipergunakan, tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produksi tersebut. Untuk dapat memberikan penjelasan kuantitatif, fungsi produksi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang spesifik seperti yang pertama yaitu fungsi linear, yang kedua yaitu fungsi kuadratis, dan yang ketiga yaitu fungsi Cobb-Douglas. Dalam teori ekonomi, sifat fungsi produksi diasumsikan tunduk pada suatu hukum yang disebut the law diminishing return atau LDR. Jika produksi menggunakan satu input variabel, maka akan berlaku hukum penambahan yang semakin menurun. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian mulai menurun. Selanjutnya, analisis produksi. Produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Sedangkan dalam jangka panjang, perubahan terjadi pada lebih dari satu faktor produksi. Walaupun jangka pendek dan jangka panjangnya, setiap perusahaan tentu berbeda sesuai dengan skala perusahaan tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan ayam goreng dalam satu bulan menerima pelanggan sangat banyak. Lalu, pada bulan kedua, pelanggan terus bertambah sehingga perlu tambahan tenaga kerja untuk dapat melayani kenaikan pelanggan atau peningkatan permintaan ayam goreng. Maka dalam jangka pendek, perusahaan akan lebih menambah jumlah tenaga kerja daripada menambah jumlah modal seperti gedung, ruko, dan modal lainnya. Karena dalam jangka pendek dianggap belum perlu menambah modal, sedangkan dalam jangka panjang pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja dan menambah modal seperti membuka cabang usaha yang membutuhkan tambahan modal dan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan secara matematis bahwa dalam jangka pendek yaitu Q sama dengan F dikali L, sedangkan dalam jangka panjang yaitu Q sama dengan F dikali K L, di mana Q sama dengan tingkat output, K adalah barang modal, L adalah tenaga kerja. Analisis jangka pendek. Analisis jangka pendek yang pertama yaitu produksi total.
Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksinya. Formulasinya yaitu TP sama dengan F dikali KL. Secara matematis TP akan maksimum apabila turun pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua yaitu produksi marginal. Marginal product merupakan turunan pertama dari total product. Selama marginal product lebih dari 0, tenaga kerja dapat terus bertambah. Jika marginal product kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai marginal product merupakan indikasi telah terjadi hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Selanjutnya yang ketiga yaitu produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 atau AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Adapun tabelnya sebagai berikut dengan keterangan total produk maksimal sama dengan pada Q73 pada tenaga kerja 7 orang. Selanjutnya marginal produk maksimal sama dengan pada marginal produk 17 dan pada tenaga kerja 3 orang. Selanjutnya yaitu average produk maksimal sama dengan pada average produk 16 dan tenaga kerja 3 orang. Selanjutnya 3 tahap produksi. Yang pertama yaitu tahap pertama atau increasing return to scale sampai pada saat kondisi average product maksimum. Pada tahap ini penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata karena hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti memproduksi. Selanjutnya tahap kedua atau constant return to scale antara average product maksimum sampai saat marginal product sama dengan 0. Baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Oleh karena itu, pada tahap ini berlaku hukum LDR. Namun, demikian nilai produk keduanya masih positif, di mana penambahan tenaga kerja akan tetap menambahkan produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Selanjutnya tahap ketiga atau decreasing return to scale saat marginal product sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik di mana perusahaan akan berhenti tenaga kerja. Secara matematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat MC yang harus dibayar adalah sama dengan MR yang diterima. Jika MC kurang dari MP, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya. MC dalam hal ini adalah upah tenaga kerja atau W. Tambahan pendapatan atau MR adalah produksi marginal atau MP dikali harga jual barang atau P. Alokasi tenaga kerja dianggap efisien bila W sama dengan MP dikali P. Selanjutnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP3 lebih besar dari TP2 dan TP2 lebih besar dari
TP1, artinya jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Jadi tampak bahwa Q1 atau L1 lebih besar dari Q2 atau L1 lebih besar dari Q1 atau L1. Selanjutnya analisis jangka panjang. Yang pertama yaitu isoquen. Iso berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, quen berarti quantity. Jadi isoquen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan dua faktor produksi antara K dan L atau input secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang mendapat output atau kuantitas yang sama. Fungsi isoquen yaitu Q sama dengan F dikali L dan K. Adapun asumsi isoquen yang pertama yaitu konveksitas. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Asumsi ini analogi dengan kurva indiferensi. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena menambah satu unit L adalah sama dengan MPL. Pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan MPK. Karena bergerak pada isokuan yang sama, maka penambahan output sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua yaitu penurunan nilai MRTS atau diminishing marginal rate of technical substitution. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka menyebabkan nilai MRTS makin menurun. Selanjutnya isokos. Iso berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, kos adalah biaya. Jadi isokos adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input variabel L dan K secara efisien yang memberikan biaya atau kos yang sama. Fungsi isokos adalah C sama dengan PK dikali K tambah PL dikali L. Selanjutnya keseimbangan produsen. Yang pertama yaitu konsep. Keseimbangan produsen adalah dengan kemampuan atau dana terbatas dapat mencapai produksi maksimum. Adapun secara grafis yaitu keseimbangan produsen terjadi jika garis isokos menyinggung salah satu isoquen atau Q2 di titik E. Dengan kata lain, slope isokos sama dengan slope isoquen Q2. Selanjutnya kondisi atau syarat optimasi. Yang pertama yaitu kombinasi terletak di sepanjang garis isokos atau semua dana dibelanjakan. Selanjutnya yang kedua yaitu kombinasi terletak tepat di persinggungan antara isokos dan isoquen yang semaksimal mungkin dapat dicapai atau Q2 atau slope isokos sama dengan slope isoquen. Rasio harga input sama dengan MRTS, PL atau PK sama dengan MPL atau MPK atau DK atau DL. Jadi kondisi keseimbangan produsen atau least cost combination dapat dihitung dengan cara yang pertama yaitu MPL atau MPK sama dengan PL atau PK.
Selanjutnya yang kedua yaitu DK atau DL sama dengan PL atau PK.